Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cyberkarta. Kita kali ini membahas tentang hari ke-7 ya, di Advance of Cyber Try Hack Me. Kali ini kita akan membahas tentang NoSQL database dan kelemahannya yaitu injeksi NoSQL injection lah istilah. Sebelum kita masuk ke dalam challenge-nya, story-nya kali ini adalah ada sebuah web service yang menghandle atau menangani request-request hadiah dari anak-anak. Dan dia menggunakan teknologi baru. Dan saat migrasi itu ternyata uh, membuat sistem ini vulnerable. Dan sistem ini berhasil diambil alih oleh Grinch Enterprise, antagonis dari cerita Advent of Cyber ini. Kemudian ternyata setelah diambil alih, di Grinch Enterprise juga nggak melakukan patching, jadi kita bisa mengambil alih balik dengan teknik yang sama, gitu. Dan kita kita diharapkan untuk mengambil semua gift request dari para anak-anak. Jadi kali ini kita akan membahas tentang NoSQL database dan kelemahannya yaitu NoSQL injection. Jadi apa sih sebenarnya NoSQL itu? NoSQL ini adalah ya SQL database juga, tapi dia bukan relational database. Dia tipe yang lain dengan beda arsitek. Dan di NoSQL database, data itu disimpan dalam kolom yang panjang. Kolom pada NoSQL ini sering disebut dengan field. Jadi tidak ada relasi antara satu tabel dengan tabel lainnya, tapi di sini biasanya disimpan dengan tabel yang panjang. Kenapa disimpan dalam tabel yang panjang di sini? Karena memang sifatnya di sini keuntungannya adalah NoSQL database memiliki query yang cepat karena dia lebih simple, kemudian lebih scalable. Artinya kalau misalkan ingin bertumbuh, tinggal tambahkan kolom-kolom baru, tinggal tambahkan field-field baru. Jadi nggak perlu nambah satu table lagi kemudian direlasi. Kalau misalkan menggunakan relational database mungkin bisa menjadi sangat kompleks. Nah, di sini ada beberapa contoh NoSQL database. Salah satunya adalah MongoDB. Dan MongoDB ini yang bakal kita pakai di challenge kali ini. MongoDB juga sering dipakai pada full stack developer ya, apalagi yang suka dengan merge stack ya, itu yang MongoDB, kemudian Express.js, React, dan Node.js. Jadi full stack developer emang sering menggunakan MongoDB. Jadi sebelum kita masuk ke dalam lebih lanjut, tadi kita udah membahas tentang field ya. Field itu adalah kolom pada NoSQL database. Kemudian ada juga dokumen. Dokumen itu adalah row atau barisnya. Kemudian collection. Collection itu adalah tabel. Jadi bayangin kayak Excel aja sih. Kalau tabel-tabel SQL itu kan ada namanya tabelnya ya, nama tabelnya, nama sheetnya ya. Kemudian ada juga ada nama kolomnya, kemudian ada barisnya, ya kan? Barisnya itu berisi informasi-informasi. Kalau kolomnya itu berisi header-header. Jadi ya untuk SQL kurang lebih sama, baik SQL maupun NoSQL, no relational database. Tapi di sini mungkin dengan istilah yang berbeda. Jadi kalau teman-teman pernah main dengan SQL, relational database, ini ada sedikit perbedaan ya untuk melakukan perbandingan operator. Ini N, penulisannya sintaksnya aja yang berbeda ya. Jadi N tetap N tapi dengan $. Jadi kalau di MongoDB nanti kita banyak menggunakan $N, $or, $EKI gitu ya. Untuk EKI itu sama berarti equal atau sama dengan gitu ya. Oke, jadi untuk tantangan kali ini kita langsung start mesin aja. Kemudian kita langsung coba tantangannya. Setelah IP address-nya keluar, teman-teman nanti langsung SSH aja ke servernya. SSH thm add kemudian IP address, kemudian spesifikasi portnya. Yes, dan passwordnya adalah tryhackme.
huruf kecil semua. Terus habis itu kita buka MongoDB-nya dan ketikkan Mongo kemudian di enter. Setelah masuk ke dalam MongoDB-nya, kita di sini ingin mencoba-coba uh, komen dari MongoDB. Misalkan ketika kita ingin melihat database, ada database apa aja sih di sini? Dan di MongoDB kita tidak wajib untuk memberikan titik koma seperti pada MySQL itu wajib menggunakan titik koma, tapi kalau di NoSQL kita bisa lanjut tanpa titik koma. Kemudian mungkin kita akan buat satu database baru. Kita ketikkan use AOC3. Jadi perintah use ini bisa untuk membuat database baru maupun menggunakan database yang udah ada. Kalau nilai yang dispesifikasikan AOC3 tidak ada di daftar database di atas, dia akan membuat satu database baru. Coba kita lihat show database lagi. Oh, karena di sini belum ada ininya ya, belum ada isinya ya. Kita buat satu collection di sini, db, kemudian create collection dengan nama, mungkin kita ingin tabel users ya. Di sini kita coba-coba ya nanti. Salah. db create collection kemudian users kemudian tanda petik kurung tutup. Oke, kemudian kita buat lagi satu dengan nama rules mungkin ya, seperti yang dicontohkan aja di sini. Kemudian kita di sini dari setelah create collection, coba kita insertkan value di sana. Kita insertkan dokumen atau baris db users, kemudian insert misalkan kita pakai ID ya, ID kemudian 1 kemudian koma username admin, kemudian di sini langsung passwordnya aja ya. Passwordnya adalah admin 123, kemudian kita enter. Terus kita buat satu ini lagi, satu entry lagi pada dokumen user dengan password user 123, ID-nya 2. Ini terus habis itu bisa kita list dulu. Ini ini untuk melihat isi collection-nya. Kita bisa lihat dengan dispesifikasikan dari usersnya ya, user, kemudian nanti agak lupa saya. Pakai find user find seperti ini. Nah, ini untuk ngelis semua yang yang terdaftar di dalam tabel tersebut atau di dalam collection. Ini mungkin kita akan coba ya, misalkan ada proses login ya dari sebuah web. Di database-nya dia akan membuat query seperti ini, find one, kemudian ini username-nya pakai kurawal dulu ya.
username-nya itu adalah misalkan admin ini, kemudian passwordnya adalah di admin 123 ya. Nah, dia akan return seperti ini. Kalau misalkan kita benar memasukkan password dari adminnya. Tapi kalau misalkan kita salah, dia akan return null karena nggak ada di sana. Dan untuk gambaran aja, jadi di passwordnya ini sebenarnya kalau misalkan kita tidak tahu passwordnya, itu bisa diinjeksikan sesuatu nih di sini. Jadi kita bisa injeksikan not equal NE, kemudian kita tambahkan satu kurawal lagi. Oke. Dan dia akan return passwordnya. Jadi kita bisa masukkan sembarang password di sini. Kalau kita bisa menginjeksikan NoSQL, kita bisa masukkan sembarang password untuk masuk ke dalam user admin. Jadi untuk gambarannya di seperti ini ya. Dan nanti di sini untuk melakukan remove table, kita remove dokumen, kita bisa menggunakan db, kemudian users, kemudian remove, kemudian kita bisa spesifikasikan remove-nya berdasarkan apa ya, misalkan ID 2 yang kita remove, usernya ingin kita remove. Dan ketika kita lihat ini entry-nya tinggal 1, dan kita juga bisa melakukan drop collection atau kita drop seluruh tabelnya ya, db misalkan ya users, kemudian kita drop. Di sini, kemudian saat kita lihat ya db collection nanti get collection names. Di sini nanti tinggal satu collection aja yang ada di sana. Jadi semua collectionnya hilang. Users collectionnya hilang. Jadi untuk pertanyaan pertamanya itu nanti bakal berkaitan dengan shell ini. Jadi kita pakai Mongo shell ini untuk mencari value dari satu flag ya. Coba kita mulai dari awal lagi ya di sini. Kita show data database ya, yang mungkin ada flagnya itu ya tentu saja di sini ya, kemungkinan besar di flag db ya, flag database. Kemudian kita use flag db, kemudian kita db get collection name, flag call, habis itu di sini db, kemudian flag coll, kemudian kita find dan kita temukan flagnya. Ini kita bisa langsung kopikan ke dalam ya, tentu saja ya, dalam jawabannya, kemudian di submit. Dan kita udah menyelesaikan challenge yang pertama. Kemudian untuk challenge yang kedua, kita udah mulai menggunakan injeksi untuk MongoDB. Saya akan persiapkan dulu ya. Yang perlu disiapkan di sini adalah Firefox, browser, dan ini Burp Suite. Jadi kalau misalkan teman-teman belum install Burp Suite, nanti coba link di atas ya, ada di challenge Advent of Cyber ini ada video untuk cara menginstal Burp Suite.
Ini kita akan buka burp suite juga. Kemudian dan apabila udah ini ya udah keluar ya kombonya, kita intercept off dulu. Kemudian kopikan IP address-nya, kemudian diakses dari browser. Ini. Dan kita udah masuk ke dalam homepage-nya. Di mana di homepage ini bisa kita add to scope ya biar lebih fokus. Kemudian kita di sini karena hanya ada kolom username password, kita akan mencoba username dan passwordnya ya. Add kredensial tentu saja. Nah, di sini post request-nya mungkin ini bisa dikirimkan ke dalam repeater. Kemudian kita akan ganti-ganti di sini. Mungkin ada informasi untuk username-nya kali ya di sini. Oh, username-nya admin ya. Username-nya admin ya. Admin. Kemudian di sini passwordnya kita buat seperti tadi, NE not equal jajaja. Kemudian kita send request. Dan ternyata ini redirect ke phone ya. Kita dari burp suite kita bisa follow redirection. Kemudian di sini udah keluar ya ini ya responnya. Teman-teman bisa ini ya request browser ya, klik kanan request browser in original session, kemudian di copy. Setelah itu buka tab baru, kemudian dipastekan ke sini. Dan teman-teman login ya sesuai dengan hasil ya dari burp suite-nya. Burp suite-nya berhasil login, teman-teman tinggal lempar aja ke browsernya. Jadi sangat mudah untuk menggunakan. Dan kita udah bisa mengakses flag yang kedua di sini. Teman-teman kopikan aja flag-nya, kemudian dijawab di kolom. Dan setelah itu kita akan mengeksploitasi search-nya ya. Kita kembali ke dashboard dulu. Ini kita ingin melihat search-nya, bagaimana search-nya bekerja dan bagaimana cara mengeksploitasinya. Untuk burp suite udah, karena udah di full digunakan di sini karena butuh melihat dan mengubah form dari post request karena itu di dalam. Kalau get request nanti pasti kelihatan di URL. Kalau post request kan nggak kelihatan. Jadi kita bisa lihat ya di search ini. Kemudian apa yang ingin kita lihat di sini? Semua yang punya guest roles atau yang punya role tamu. Ya kita coba aja ya. Kita coba lihat Santa nih. Nah, di sini kita ingin role-nya sebagai guest ya. Kita ganti aja guest di situ, kemudian di sini not equal dibuat NE seperti ini ya. Jadi username-nya bukan Santa dan role-nya adalah guest. Kayak gitu ya logikanya. Kita udah temukan flag yang kedua di sini. THM ini flag yang kedua. Ambil aja, kemudian dimasukkan ke dalam kolom untuk memasukkan jawaban. Dan sekarang kita ingin mencari SQL injection untuk melihat record dari MaxKD. Nah, di sini kita tahu satu hal, namanya adalah MaxKD di sini. Tapi ketika kita search, MaxKD nggak ada di sana. Mungkin karena dia role-nya bukan user. Coba kita ganti ya. Ini menjadi not equal user atau username-nya MaxKD dan role-nya bukan sebagai user. Ini. Dan kita dapatkan sebuah entry. Kita bisa masukkan semuanya ke dalam formulir dari TryHackMe. Dan
akhirnya kita udah bisa menjawab semua pertanyaan pada NoSQL database. Kalau menurut saya challenge ini semacam istirahat dari challenge-challenge sebelumnya yang mulai sedikit demi sedikit menantang ya. Kalau challenge ini bisa dipakai sebagai refreshing ya. Kalau misalkan kemarin-kemarin kok ngerjainnya sulit atau apa, terutama yang challenge yang hari ke-6 kemarin itu menurut saya cukup menyenangkan dan cukup menantang ya. Dan mungkin untuk teman-teman bisa yang terutama yang masih baru belajar cyber security pastinya lumayan juga itu. Dan challenge ini mungkin bisa dipakai sebagai refreshing teman-teman. Oke, jadi untuk hari ketujuh gini dulu ya. Kemudian jangan lupa subscribe channel Cyberkarta dan nyalakan notifikasi supaya dapat update lebih cepat dari kita. Jadi terima kasih teman-teman, sampai jumpa di challenge yang hari 8.